Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rokiatun dengan nomor induk mahasiswa 202111244, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2G Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai qaul sahabi sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah pengantar usul fikih. Pembahasan yang pertama adalah definisi qaul sahabi. Secara bahasa, qaul sahabi terdiri dari dua kosakata, yaitu satu qaul yang artinya ucapan, perkataan, dan pendapat. Kedua adalah sahabi dari kata suhbah yang artinya adalah pertemanan dan persahabatan. Dalam terminologi usul fikih, sahabah merupakan bentuk tunggal dari kata sohib yang berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansor dan Muhajirin dan generasi setelahnya yang mati dalam keadaan Islam. Secara istilah, menurut usul fikih, qaul sahabi berarti perihal satu orang sahabah mengemukakan pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya, tanpa diketahui seorang sahabat pun menentang. Menurut Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Selanjutnya, qaul sahabi sebagai dalil syara'. Dalam sejarahnya, qaul sahabi atau mazhab sahabat muncul ketika umat Islam menjadikan para sahabat sebagai rujukan utama dalam mencari kepastian hukum. Setidaknya ada dua faktor yang melatar belakangi munculnya qaul sahabi, antara lain adalah ekspansi wilayah Islam serta persoalan baru dan terbatasnya teks. Sepeninggalan Rasulullah, Islam melalui para sahabat menyebar ke beberapa daerah seperti Persia, Mesir, Irak, dan Syria. Kondisi ini tentunya membuka peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi antara berbagai tradisi yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tradisi Islam. Hal tersebut kemudian memicu timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh umat Islam. Ketika muncul beberapa permasalahan baru, informasi yang dapat diakses dari teks-teks yang ada hanya terbatas. Maka hal inilah yang kemudian memicu timbulnya perkembangan ijtihad. Pada mulanya, masih dimungkinkan terjadi kesepakatan antara beberapa orang sahabat dalam suatu permasalahan. Namun ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan para sahabat semakin terpencar pada wilayah kekuasaan Islam yang saling berjauhan, maka yang terjadi ialah tiap sahabat melakukan ijtihad dengan kasar permasalahan yang mereka hadapi. Disinilah kemudian muncul dan berkembang qaul sahabi. Selanjutnya, terdapat beberapa qaul sahabi yang terkenal antara lain: 1. Qaul Aisyah radhiyallahu anha tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun. 2. Qaul Anas yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. 3. Qaul Umar bin Khattab. Nah, dalam qaul Umar bin Khattab ini ada 3, yaitu 1. Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan 1/4 harga hewan tersebut. 2. Pembatalan pernikahan yang dilakukan pada masa idah. 3. Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Selanjutnya adalah macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahroh, qaul sahabi atau fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam, antara lain: 1.
Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. 3. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. 4. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. 5. Apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Nah, selanjutnya adalah mengenai kehujahan qaul sahabi. Terdapat dua golongan ulama dalam menyikapi qaul sahabi sebagai hujah syari'iyah, yaitu golongan yang setuju menjadikan qaul sahabi sebagai hujah dan golongan yang menolaknya. Terdapat penjelasannya sebagai berikut. 1. Ulama yang setuju menjadikan qaul sahabi sebagai hujah ialah Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i dalam qaul qadim, dan Ahmad bin Hanbal sebagai pendapat terkuat. Beberapa landasan mereka menjadikan qaul sahabi sebagai hujah antara lain: A. Quran Surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik." Kemudian B. Hadis Ibnu Umar. "Sahabatku adalah bagaikan bintang, maka siapapun di antara mereka yang kalian jadikan panutan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk." Landasan yang selanjutnya ialah dalil akli atau logika. Di antara alasan logis yang menjadi dasar kehujahan qaul sahabi antara lain: 1. Pendapat sahabat dijadikan hujah karena kemungkinan bahwa pendapat mereka berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kedekatan sahabat dengan Rasulullah dalam waktu yang lama memberikan mereka pengalaman yang sangat luas untuk memahami ruh dari syariat dan tujuan-tujuan persyariatan. 3. Mereka berguru langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran. 4. Mereka adalah generasi terbaik yang memiliki sifat dan lebih jauh kemungkinan melahirkan pendapat syara' tanpa alasan. Selanjutnya, terdapat golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i dalam qaul jadid, Syiah, Al-Qarqi, ulama kontemporer mazhab Malik, dan Hanafi. Kemudian ada juga Ibnu Hazm. Beberapa landasan mereka menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain: A. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2 yang memiliki arti, "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan." B. Dalil ijma'. Para sahabat sendiri telah sepakat bahwa bisa jadi di antara mereka terjadi perselisihan pendapat. Jika qaul sahabi menjadi hujah, maka dapat dipastikan adanya kewajiban mengikuti bagi para sahabat lain. Akan tetapi hal itu tidak terjadi. C. Dalil akli atau logika. Sahabat juga termasuk golongan mujtahid yang juga memiliki peluang salah ataupun lupa.
Sama halnya dengan para tabi'in yang juga termasuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul sahabat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai aplikasi qaul sahabi dalam fikih kontemporer. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terkena ikhtilaf ulama dalam qaul sahabi. 1. Jual beli kredit. Jual beli inah merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu pula. Kemudian si A membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli inah sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Menurut ulama Syafi'iyah, praktik tersebut diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah memandang bahwa jual beli tersebut tidak sah atau haram. Mereka menggunakan dasar qaul sahabi, yakni qaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Praktik jual beli tersebut dengan cara yang sebagaimana telah digambarkan tersebut. Kedua, waktu maksimal kehamilan. Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu maksimal bagi wanita hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah 2 tahun berdasarkan qaul sahabi, yakni qaul Aisyah yang mengatakan seorang anak tidak tinggal dalam kandungan ibunya lebih dari 2 tahun, meskipun berupa sebulatan pintalan benang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, waktu maksimal kehamilan ialah 4 tahun. Hal ini berdasarkan pada fakta kehidupan, yaitu adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Selanjutnya, 3. Ganti rugi atas pencederaan hewan ternak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketika hewan ternak seperti unta, sapi, dan kuda dicederai, maka kadar ganti ruginya adalah 1/4 dari harga standar hewan tersebut. Pendapat tersebut didasarkan pada qaul Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Syuriah, yang intinya bahwa ganti rugi hewan yang dicederai matanya ialah 1/4 dari harga standar hewan tersebut. 4. Masa minimal menstruasi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan adalah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dasar pendapat tersebut adalah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi qaul sahabi dalam mata kuliah pengantar usul fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.